Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Flower Family Fun. Kita sharing lagi ya tentang anggrek. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan sudah subscribe. Saya harap semua sehat dan bahagia. Video kali ini kita ingin bicara tentang jenis anggrek terestrial. Apa itu terestrial? Anggrek yang hidup di media tanam tanah. Seperti anggrek yang ada di depan kita ini ya. Masya Allah cantik banget. Ini biasa disebut Cymbidium chance ruby atau juga gold tiger. Tapi menurut saya ini lebih ke leopard ya dibandingkan tiger, karena lidahnya itu bertotol-totol seperti leopard atau apa ya, macan tutul. Oke, anggrek jenis terestrial itu hidup di dalam media tanam tanah. Dan salah satunya adalah Cymbidium ini ya. Dan tahu nggak, merawat Cymbidium di kebun Flower Family Fun ini sama halnya seperti menerima tantangan ya, karena Cymbidium ini kan inginnya iklim yang dingin ya. Kemudian kebun Flower Family Fun itu adalah kebun yang panas ya dan karena berada di dataran rendah. Selain itu juga ini kami menggunakan media tanam yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terestrial kan hidupnya di tanah ya, tapi ini kita memakai campuran-campuran selain dari tanah. Nah, ini nih menariknya ya. Jadi kenapa saya bikin video ini? Artinya bahwa kita bisa menabrak-nabrak ini ya, pakem. Contohnya anggrek yang katanya harus hidup di tempat dingin, bukan berarti yang tempatnya panas seperti tempat saya ini ya di kebun Flower Family Fun nggak bisa merawat. Kemudian anggrek yang katanya harus di media tanam tanah, bukan berarti dengan media tanam yang lain anggrek tersebut tidak bisa hidup. Bagaimana sih cara menabrak-nabraknya? Ya salah satunya adalah dengan memanipulasi. Oke, ini saya ada anggrek Cymbidium yang pra-remaja ya. Jadi bukan bereksperimen sih sebenarnya, tapi lebih kepada stoknya kehabisan. Jadi saya nggak punya tanah subur, maka itu saya ganti dengan media sphagnum moss dan sabut kelapa ya. Oke, ini yang saya bilang tadi, nabrak-nabrak. Kita perlu perlu mengenali jenis-jenis media tanam supaya kita bisa mix and match media tanam sehingga bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anggrek kita. Contohnya di sini sphagnum moss itu kan menahan kelembaban sangat baik sekali ya. Begitu juga dengan sabut kelapa. Nah, ini saya harapkan bisa mengganti media tanam tanah yang memang mengandung kelembaban yang sangat tinggi sekali. Nah, tapi itu juga tetap harus didukung dengan pola penyiraman ya. Sekalipun kita sudah pakai moss, terus kita nggak bisa tinggalkan begitu aja tanpa penyiraman yang tepat. Nah, alhamdulillah ini di depan kita sudah ada kenop bunga yang hampir membuka ya, alhamdulillah. Dan saya sharing di sini media tanam yang saya pakai ini adalah campuran kokopit, pasir malang, sekam bakar dan serut kayu. Banyak banget ya. Tapi insya Allah itu semuanya akan saling melengkapi sehingga menghasilkan suasana media yang lembab seperti yang diinginkan oleh Cymbidium. Oke, bagaimana dengan cuaca yang panas ini? Saya mengantisipasinya, maksud saya memanipulasinya dengan banyak memberikan spray embun ya. Jadi satu itu spray embun, atau juga kalau ada budget bisa dengan menggunakan humidifier ya. Nah, ini juga bisa memanipulasi hawa panas ini. Oke, tadi kita sudah bicara tentang terestrial. Saya pengen kita ngobrolin lagi tentang
anggrek yang berjenis epiphyt ya. Selain ditanam di pot, ini saya lagi seneng-senengnya menanam anggrek di media yang lain. Kita ikuti ya. Iya, baru-baru ini saya lagi seneng banget menanam anggrek di media selain pot ya. Nah, seperti di depan kita ini sudah ada batang kayu mati ya. Ini cantik banget dan fungsional kalau menurut saya ya. Kita bisa tempel anggrek kita di sana sini ya, tapi kalau menurut saya kita hindari nih tempel di bagian badan seperti ini karena nanti menghilangkan bentuknya. Jadi saya sih lebih memilih menempelkan anggrek di pucuk-pucuknya seperti ini ya, atau di samping kanan kirinya ini, supaya bentuk dari batang kayu ini tetap kelihatan. Dan selain itu juga kita harus perhatikan jenis anggrek yang bisa kita tanam di media seperti ini. Pastinya adalah jenis anggrek epiphyt alias menempel. Selain itu kita juga perhatikan ya pola tumbuhnya, akarnya supaya sesuai. Ya, selain batang kayu mati tadi saya juga ada ini batang ijuk ya. Ini juga saya lagi suka menanam anggrek di sini nih. Selain bisa muat banyak, kita juga bisa pindah-pindahin ya. Kalau misalnya hujan atau panas ya, kita bisa pindahkan anggrek kita ke tempat yang lebih aman karena ada media yang portable. Ya kan, ini portable loh, ini sebenarnya kita bisa pindah-pindahin. Nah, ini saya lagi mau tanam dendrobium di sini ya. Ini kebetulan ada dendrobium yang pola tumbuhnya itu bukan ke atas ya, tapi dia ke samping. Jadi saya perhatikan bagaimana saya menanamnya supaya nggak terganggu pertumbuhannya. Dan juga saya memilih tali yang warnanya sama ya, sama medianya ini, sama batang ijuknya ini, supaya nggak tabrakan, supaya nggak berantakan aja gitu loh. Dan sekaligus saya mengikatnya ini tidak hanya di bagian bawah ya, tapi juga di tengah untuk menghindari batangnya doyong. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai jenis-jenis anggrek ya, baik yang terestrial hidup di tanah dan juga anggrek yang epiphyt menempel-nempel seperti ini. Dan sekaligus kita jadi juga bicara tentang bagaimana kita memanipulasi lingkungan kita agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anggrek kita. Terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Saya harap ini bisa bermanfaat dan saya doakan juga ya semua kebunnya pada sehat, pada rajin berbunga ya. Dan kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.